Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Hari ini kembali lagi aku mau nge-review salah satu film Indonesia yang tayang di bioskop. Dan ini tuh baru tayang kemarin tanggal 2 Juni 2022, yaitu film Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, kalau yang sempet ngeliat klipnya di Instagram pasti bakalan penasaran banget sama film ini. Soalnya pas tayang premier ini tuh heboh banget antusias yang nonton. Bahkan Benedion sebagai sutradara dan juga penulisnya itu tuh mendapatkan standing applause dari semua yang nonton film ini di hari pertama itu. Jadi itu juga alasan yang bikin aku penasaran banget pengen nonton ini. Makanya aku nonton kemarin di hari pertama. Dan ini dia pendapatku setelah nonton filmnya. Nah, sebelumnya buat yang belum nonton trailernya, jadi film ini tuh menceritakan tentang keluarga Batak yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga 4 orang anaknya. Nah, si anaknya itu tuh yang 1 perempuan dan yang 3 itu tuh laki-laki. Si anak perempuan sekarang ini tuh masih tinggal sama orang tuanya di Medan, sementara ketiga anak laki-lakinya ini tuh merantau ke Pulau Jawa. Dan ternyata ketiga anak laki-laki ini tuh memiliki hubungan yang kurang baik sama ayahnya, bahkan cenderung lebih sering berkonflik gitu. Sehingga tiga-tiganya ini tuh memutuskan untuk nggak mau pulang ke rumah orang tuanya sampai bertahun-tahun gitu. Nah, saking si ibu dan ayahnya ini tuh pengen mereka pulang, mereka itu tuh memutuskan untuk membuat sebuah sandiwara. Jadi mereka itu tuh berbohong kepada anaknya bahwa ceritanya mereka berdua ini tuh bakalan cerai gitu. Sementara untuk suku Batak dan juga agama Kristen yang mereka anut, perceraian itu tuh sangat tidak diperbolehkan gitu. Sehingga mau nggak mau ketiga anaknya ini tuh pulang untuk menyelesaikan masalah orang tuanya gitu. Jadi ceritanya itu tuh dimulai dari sana. Untuk pemerannya sendiri, tokoh ayah ini tuh bernama Pak Domu yang diperankan sama Arswandi Beningsuara. Kemudian ada Mak Domu yang diperankan sama Tika Panggabean. Anak yang pertama adalah Domu yang diperankan sama Boris Bokir. Kemudian anak kedua, perempuan satu-satunya, yaitu Sarma yang diperankan sama Gita Bebita. Sementara anak ketiga ada si Loloks yang memerankan tokoh Gabe. Dan tokoh Sahat sebagai anak keempat diperankan sama Indra Jegel. Nah, jujur dari scene pertama aja itu tuh udah langsung mencuri perhatian aku banget. Dari scene pertama aja tuh udah langsung diperlihatkan bagaimana indahnya tanah Batak. Dan shot-shot yang indah ini tuh bertahan sampai sepanjang film gitu. Jadi nggak cuman memperlihatkan bagaimana indahnya pemandangan, tapi juga misalkan keindahan yang menampilkan budaya yang ada di tanah Batak itu gitu. Nah, selain perhatianku tercuri sama indahnya pemandangan yang ditampilkan di scene pertama, juga oleh lagu-lagu yang ada di film ini. Jadi scene pertama itu tuh ada pemandangan terus diiringi sama lagu-lagu khas Batak gitu dengan bahasa Batak juga. Nah, aku suka banget sih sama lagu-lagu yang ada di film ini karena ya menyegarkan aja gitu buat aku sebagai orang Sunda gitu, ngedenger lagu-lagu Batak yang memang menurut aku itu enak banget gitu dan powerful kan. Jujur kalau buat aku pribadi pengalamannya itu tuh kayak nonton drama Korea karena kita bisa ngedengerin bahasa yang berbeda atau logat gitu. Terus juga kita bisa ngelihat budayanya, bisa ngelihat pemandangannya, bisa tahu juga makanan khasnya yang memang kalau buat aku pribadi belum terlalu familiar gitu. Nah, terus yang aku suka juga adalah scene-scene yang ada di trailer itu tuh ditampilkan di menit-menit pertama film ini. Jadi meskipun di trailernya itu tuh kita ngerasa udah langsung mencakup semua cerita atau semua adegan, tapi ternyata enggak gitu, karena ternyata sebagian besar yang ada di trailer itu tuh ditampilkan di menit-menit pertama. Jadi sepanjang film itu tuh kita masih bisa ngerasa penasaran gitu sama apa yang bakalan ditampilkan di film ini selanjutnya gitu. Nah, meskipun kalau dari segi cerita menurut aku ini tuh tipe film yang kita udah bakalan tahu akhirnya gitu. Cuman menurut aku itu bukan sesuatu yang negatif juga, karena seperti kata Bang Raditya Dika, cerita yang bagus itu tuh adalah cerita yang kita udah tahu ujungnya bakalan kayak gimana, tapi kita tetap dibikin penasaran sama proses yang bakalan terjadi sebelum mencapai klimaks itu gitu. Nah, film ini tepat menggambarkan hal itu. Jadi sepanjang film itu tuh kita masih bisa tetap ngerasa penasaran meskipun tahu ujungnya bakalan kayak gimana. Dan memang salah satu hal yang disadari banyak orang setiap nonton film ini adalah ini penulisannya rapih banget. Jadi sebenarnya banyak isu yang disinggung oleh film ini karena ini setiap orang itu tuh punya masalahnya masing-masing gitu, terutama anak-anaknya. Tapi masalah-masalah mereka itu tuh bisa terselesaikan gitu, semuanya itu tuh terjawab dan gak menyisakan tanda tanya gitu begitu kita keluar dari bioskop. Bahkan sebenarnya aku tuh sempat ngerasa gak ngerti sama keputusannya Sahat, apalagi ngelihat latar belakang karakter dia yang emang cenderung gak terlalu pemberontak gitu. Nah, tapi pertanyaan itu tuh tetap terjawab juga gitu pada akhirnya di akhir cerita. Jadi Benedion kayak nggak ngasih celah untuk kita mempertanyakan cerita yang udah dia bangun gitu. Dan malah kita juga dikasih kejutan-kejutan di ceritanya dia. Karena kalau aku pribadi sih jujur nggak nyangka bahwa klimaksnya itu tuh bakalan datang dari tokoh itu gitu. Kalau yang udah nonton pasti bakalan ngerti. Nah, selain penulisannya yang emang bagus,
Hal menarik dari film ini juga adalah akting para pemainnya. Jadi menurut aku akting semua tokoh yang ada di film ini tuh sangat menyegarkan. Kecuali mungkin Pak Arswendo ya, karena aku ngerasa ya beliau emang karakternya itu bisa untuk memerankan tokoh ini gitu, bisa banget. Tapi untuk karakter-karakter yang lain atau tokoh-tokoh yang lain, aku merasa akting mereka itu tuh di film ini sangat menyegarkan gitu. Termasuk juga aktingnya Kak Tika Panggabean sebagai karakter ibu di sini tuh menurut aku, aduh aku langsung sayang gitu rasanya sama si ibunya ini. Dan bahkan di ceritanya sendiri kan si Mak Domo ini tuh lagi berperan atau berakting sebagai orang yang mau cerai. Nah tapi di saat kita nonton filmnya secara keseluruhan, kita itu sebagai penonton bisa membedakan gitu mana ketika Mak Domo ini akting dan mana ketika Mak Domo ini tuh berperan sebagai dirinya sendiri gitu. Nah itu menurut aku ada di kekuatan aktingnya Tika Panggabean sih di sini. Jadi aku suka sama aktingnya. Terus pastinya akting yang menyegarkan lainnya datang dari para stand up komedian yang di sini nggak melucu sama sekali. Dan menurut aku mereka berhasil ya, karena bahkan di scene pertama pun ketika mereka muncul kita itu nggak ketawa gitu ngelihat mereka yang memang memerankan karakter yang serius gitu. Dan itu tuh terjadi juga di para figurannya. Termasuk misalkan Kang Soleh Solihun yang meskipun memerankan karakter yang jauh dari kesan dia sehari-hari, tapi menurut aku dia berhasil gitu karena nggak membuat kita ketawa pas dia muncul. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kamu suka tipe film Indonesia yang lucu-lucu gitu, karena di sini pun komedinya cukup kental, atau setidaknya setiap ada adegan-adegan yang diharapkan untuk lucu oleh Benedion sebagai penulisnya, kita tuh ketawa gitu. Karena memang lucu banget. Tapi itu bukan datang dari para stand up komedian, melainkan justru datang dari si bapak dan si ibu ini. Selain itu, aku juga suka banget sama penokohannya karena di sini tuh benar-benar nggak ada karakter yang baik banget ataupun jahat banget gitu. Semuanya itu tuh ya kayak manusia biasa aja gitu. Ada sisi baiknya dan ada sisi yang antagonisnya juga gitu. Termasuk sama karakter bapak di sini aku tuh justru berempati juga sih. Di satu titik aku tuh ngerasa kasihan gitu sama karakternya. Karena masuk akal juga gitu apa yang dia harapkan dari anak-anaknya itu. Jadi ini tuh tipikal film yang kita bisa ngerasa sayang sama setiap tokoh yang ada di film ini gitu. Hal lain yang aku suka juga adalah Benedion itu tuh detail banget sih menurut aku. Jadi dia itu bener-bener mikirin kayak misalkan adegan yang si bapak ngobrol sama teman-temannya, itu tuh ada transisinya gitu. Jadi dari siang ke sore ke malam, meskipun cuma digambarkan lewat latar belakang si bapaknya aja gitu, dari langit kalau nggak salah. Dan menurut aku itu bisa membuat ceritanya lebih hidup sih, karena bisa kelihatan juga bagaimana kebiasaan si bapak yang nongkrong berjam-jam gitu. Terus aku juga suka banget sama properti yang dipakai di film ini yang apa adanya banget. Ini tuh bukan cuma di Medan tapi juga di perkampungan secara umum gitu ya. Kalau yang rumahnya sederhana, kurang lebih properti-propertinya itu tuh bisa kita jumpai juga gitu yang seperti ada di film ini. Jadi memang sangat realistis gitu, termasuk ke misalkan sarung bantal ataupun kursi, teko dan lain-lain gitu. Jadi intinya aku nggak heran sih kalau orang-orang beneran bilang bahwa Ngeri-Ngeri Sedap ini tuh adalah film terbaik sepanjang 2022 ini gitu. Karena aku juga sepakat sih kalau ini bagus banget. Rasanya itu tuh kayak nonton NKCTHI tapi versi Batak gitu. Nah, kalaupun ada hal yang kurang aku suka dari film ini, sebenarnya itu tuh nggak berkaitan sama ceritanya, tapi lebih ke aku mempertanyakan gitu. Kenapa adegannya dibikin seperti itu? Nah, ini mungkin bakalan spoiler adegannya. Jadi aku tuh bingung pas adegan si Mak Domu yang di malam sebelum anak-anaknya ini tuh berencana pulang. Jadi dia kan kayak udah ngantuk banget tapi kayak ditahan gitu untuk dia nggak tidur. Nah, itu tuh aku nggak ngerti kenapa dia berperilaku seperti itu gitu. Karena dalam pikiranku kalau misalkan menggambarkan orang yang gelisah karena anaknya mau pulang lagi gitu merantau, ya kenapa nggak berbaring aja gitu. Karena kalau aku pribadi sih nggak pernah yang mau tidur gitu udah ngantuk tapi menanti-nanti hari esok itu tuh sampai nggak berbaring gitu. Kalaupun misalkan gelisah, lebih cenderung ke susah tidur sebenarnya daripada ngantuk gitu. Jadi itu sih yang mungkin sedikit mengganggu aku, walaupun mungkin sebenarnya Bang Bene punya alasannya ya untuk adegan itu, cuman apa yang mau dia sampaikan itu tuh nggak nyampe di aku gitu. Nah, intinya gitu aja. Buat kamu yang masih ragu untuk nonton film Ngeri-Ngeri Sedap ini, kamu harus nonton, karena meskipun bukan orang Batak kayak aku yang orang Sunda, ini tuh tetap bisa menikmati, bahkan cenderung lebih seru gitu nontonnya, karena ya itu tadi pengalamannya seperti kita nonton drama Korea. Jadi kita bisa ngelihat sebuah kehidupan yang mungkin nggak familiar dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, dari mulai budaya, makanan, tempat, dan juga musiknya. Nah, itu seru banget sih nontonnya. Jadi jangan lupa nonton di bioskop ya. Oke, kayak gitu aja untuk review kali ini. Kalau misalkan kamu punya pendapat lain atau tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video-video aku yang lain. Dah!